Beberapa tahun lalu lelaki kelahiran Bandung tanggal 5 Desember tahun 1929 itu berseloroh, melontarkan kekesalannya pada situasi sekarang. Dia mengeluhkan banyak orang yang memilih diam saat menyaksikan kejahatan yang terjadi di sekitarnya, terutama pada korupsi. Orang sekarang kebanyakan takut, mau ini takut, mau itu takut, ujar Priyatna Abdurrasyid. Akibatnya, kata Priyatna, banyak orang cenderung diam terhadap kesalahan atau kejahatan yang dilihatnya. Langsung atau tidak, hal itu ikut membesarkan keadaan buruk hingga seperti sekarang. Korupsi dan perilaku korup bisa sampai membudaya seperti kini akibat banyaknya orang yang diam. Para pejabat yang seharusnya menjadi penindak, justru kong-kali-kong supaya kecipratan hasil curian yang mereka bilang rezeki. Pengalaman hidup Priyatna sebagai jaksa, membuatnya paham betul seluk-beluk permainan culas yang melibatkan banyak pihak untuk menggarong duit negara. Semasa Pangdam Siliwangi Ibrahim Aji melancarkan Operasi Budi yang kemudian dijadikan Program Nasional Pemberantasan Korupsi oleh KSADA Nasution pada akhir 1950-an, Priyatna merupakan salah satu ujung tombaknya. Menurutnya, orang-orang di masa itu sangat berani. Kawilarang, Aji, Maston, Hari Darsono Poniman, Kemal, berani-berani semuanya, ujarnya. Keterlibatan Priyatna dalam pemberantasan korupsi terjadi tak lama setelah kepindahan tugasnya dari Kejaksaan Negeri Palembang ke Kejaksaan Tinggi di Bandung. Kedekatannya dengan Aji yang dikenalnya sejak zaman Perang Kemerdekaan di Bogor membuat dia dipercaya Aji ikut menjalankan Operasi Budi. Suatu hal yang sangat mengesankan di Bandung, ialah di sana saya dipercayai oleh Panglima untuk ikut aktif dalam pemberantasan korupsi, kenangnya. Kala itu, modus kejahatan korupsi sudah beragam bentuknya. Seingat Priyatna, mulai dari surat kaleng, penggelapan pajak oleh pengusaha, hingga korupsi aparat sipil maupun militer. Priyatna tak pernah lupa, di Bandung dia berhasil menangkap dan menyeret seorang pengusaha tekstil nakal bernama Jacob Van ke pengadilan. Setelah pengadilan menghukum Jacob dan menyita barang bukti, Priyatna menyumbangkan barang bukti itu ke Kostrad atas izin Jaksa Agung. Belakangan, Priyatna baru tahu kalau Jacob sahabat Pangkostrat Soeharto. Jauh setelah itu, Priyatna bertemu Jacob di Singapura. Jacob bilang dia sudah dikucilkan keluarga Soeharto karena ketahuan Ibu Tien menyembunyikan $2 juta keuntungan CV Waringin, perusahaan milik Jacob. Dalam setahun, Siliwangi berhasil memejahijaukan beberapa perwira, memecat hingga memenjarakan banyak pejabat korup. Priyatna tak lupa suasana Hotel Telaga Sari, Bandung, tempat pemeriksaan dan penahanan pejabat korup, yang saat itu dipenuhi pejabat hingga menteri yang ditahan. Keberhasilan Operasi Budi menarik perhatian Jenderal Nasution, yang saat itu juga memimpin lembaga anti korupsi bernama Panitia Retooling Aparatur Negara. Setelah berjalan kira-kira 18 bulan, Nasution, kala itu menjabat sebagai Menko Hankam-Kasab, menjadikan Operasi Budi sebagai program di tingkat nasional. Priyatna ikut bergabung di Paran, mewakili Kejaksaan RI. Sasaran yang menjadi target utama Operasi Budi, Paran adalah perusahaan-perusahaan negara. Untuk itu, Nasution membentuk tim kecil yang terdiri dari orang beragam latar belakang guna menyusun pertanyaan pemeriksaan para pejabat perusahaan negara. Dalam waktu singkat, Operasi Budi berhasil menyelamatkan uang negara sekira 11 miliar sementara menurut Rosihan Anwar, jumlahnya 14 miliar. Lelaki pemberani itu berpulang Jumat pagi tadi tanggal 22 Mei tahun 2015 pukul 5 dan dimakamkan usai salat Jumat di Taman Makam Pahlawan Kalibata.